Tapi ketika saya turun, saya juga akan mempertaruhkan banyak hal. Karena waktu itu saya juga baru mau merit. Kalau saya mati, nggak jadi nikah saya. Karena peluang untuk menyelamatkan nih bagi Mas Lahar itu berapa persen? Tim rescue bisa selamat itu, kalau menurut saya ya, 20% itu peluang tertinggi. Cuma 20%? 20% kalau menurut saya. Mau apa Le? Gitu. Anak kurang ajar seperti itu, ngapain diambil? Gitu. Ya narkok jipuk, karem. Penting aku tinggal ono. Jadi artinya, kalau mau kamu ambil, silahkan. Yang penting ditinggali. Jadi kayak disisakan. Saya pertama kali lihat itu merah Mas. Jadi ada batu lancip itu merah di puncak. Apa saya gitu kan? Kok panjang, melingkar panjang. Panjang. Khusus ternyata. Live dari Jogja, Om Mamat Season 5 bersama gua Fajar Aditya. Urip iku urip. Urip iku urip. Hidup itu nyala. Merupakan satu dari sekian banyak filosofi Jawa yang membimbing kita jadi lebih baik. Kita dilahirkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena kita hidup di dunia hanyalah sebuah ujian untuk kehidupan lebih baik di kehidupan berikutnya yang kekal dan abadi. Waktu dulu sempat viral kisah seorang pendaki yang terjatuh ke kawah Gunung Merapi. Nah, pada saat itu, setelah menyelesaikan proses panjang, akhirnya evakuasi dilakukan dan jenazah berhasil diambil atau diselamatkan lah dari kawah Gunung Merapi. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang saat itu ikut evakuasi, padahal sebetulnya dirinya itu juga 50-50 ya. Bisa selamat apa enggak ketika mengevakuasi korban tersebut. Halo Mas Lahar. Iya. Halo Mas Fajar. Makasih nih udah mau datang dan bercerita di RJL ya. Oke. Kawah Gunung Merapi itu sedalam apa Mas? Jadi kawah Merapi itu mungkin kalau pandangan orang awam ya, gambaran orang awam, kayak mungkin bayangannya kayak sesuatu yang berapi-api, blub kecil gitu kan. Padahal kawah Merapi itu besar Mas. Diameternya itu sekitar 400-an meter. Itu luasnya. Dalamnya kalau dari titik tertinggi puncak, kan itu kaldera kan. Kaldera dari titik tinggi puncak sampai ke dasar kawah itu sekitar 200-an meter itu dalamnya. 200-an meter? Iya. Saat itu panas nggak sih pas di bawah? Jadi ini sektoral. Satu kawah itu kan kayak lapangan bola. Mungkin 5 kali lapangan bola kan luasnya. Di situ ada batu-batu gede, terus ada titik-titiknya itu. Ada satu titik di sini panas, sini enggak, sini panas, sini enggak gitu. Posisi jenazah sendiri saat itu di mana Mas? Jenazah itu benar-benar persis di bawah puncak, ada namanya, kita namakan puncak Barameru. Jadi itu puncak pasca erupsi 2010, muncul dulu kan puncak Garuda 2010 hilang, pasca 2010 muncul satu puncak lagi. Nah itu tegak lurus Mas sama puncak itu, jadi di titik tertinggi. Jadi ketinggiannya ya dari puncak sampai dasar itu 200 meter itu, sekitar 200 meter itu. Mas Lahar nih yang pertama kali menemukan ya? Iya, jadi memang kebetulan mungkin. Saya dengar juga ya di podcast Samping itu Mas Lahar sempat cerita katanya ada sosok kakek-kakek yang tidak menginginkan jenazah itu dievakuasi. Betul Mas? Kalau saya ceritakan itu agak panjang sebenarnya ya. Mungkin bisa singkatnya dulu. Singkatnya ya memang boleh dengan syarat gitu. Boleh dengan syarat. Ya. Siapakah sosok kakek-kakek itu? Jangan dijawab dulu Mas. Buat kalian yang pengen ngirim cerita horor gampang banget, langsung aja bisa kirim ke WA
email atau DM IG gue atau DM IG Erjel, nanti ada tim yang akan membalas. Dan bukan cerita horor doang, tragedi atau misalnya pengen ceritain kayak ini kayaknya ada sejarah yang menarik yang bisa diulik sama Erjel deh, boleh banget tuh, kalian langsung aja kirim ke tempat-tempat yang tadi. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Guys, zaman sekarang lagi musim banget ya investasi sejak dini demi masa tua yang lebih baik. Nah, gue nggak ada bosan-bosannya ngingetin kalian ya, kalau mau investasi di broker jangan sampai yang carilah broker yang aman dan terpercaya atau setidaknya udah dapat penghargaan internasional. Pas banget Okta lagi ngadain webinar trading bareng yang keren banget, khususnya buat kalian para pemula. Karena nantinya kalian bisa live talk show dan juga Q&A sama para blogger trader profesional. Ada Andre Rizky, Andi Senjaya, Dennis, Vito Henjito, dan juga Samuel Chris. Kalian jadi langsung bisa dapet ilmu dan juga bisa langsung mempraktekannya. Catat tanggalnya nih, dari tanggal 28 sampai 29 Mei, jamnya itu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Dan ternyata nggak hanya itu, kalian juga bisa join kontes kompetisi trading dan berkesempatan dapat hadiah keren dari Okta. Caranya gampang banget guys, kalian tinggal registrasi aja di event Ayo Trading Bareng di landing page-nya Okta. Selanjutnya kalian perlu close setidaknya 1 deal dari tanggal 15 sampai 29 Mei ini. Pakai kode promo trading biar dapat bonus 100% dan ikutan join kontesnya. Jangan lupa juga partisipasi di Q&A biar bisa menangin hadiahnya. Daftar sekarang dengan cara klik link di deskripsi dan jangan sampai kelewatan momen webinar dengan Okta. Mas Lar, boleh diceritain awal mulanya itu sebenarnya kayak gimana, Mas? Awal mula kejadian itu ya. Betul. Jadi sebenarnya itu 10 hari sebelumnya Mas. Awalnya di situ. 10 hari sebelum kejadian itu saya tuh udah kalau dibilang dapat feeling juga, tapi saya tuh lebih tepatnya mimpi gitu kan. Saya mimpi, terus saya biasanya nyebutnya si mbah itu kan. Mbahnya itu datengin saya, mengharuskan saya naik. Itu 10 hari sebelum kejadian. Waktu itu saya 5 apa 6 orang, anak-anak Barameru, teman-teman Barameru. Saya naik Mas, itu tanggal 7 Mei. Pas saya ulang tahun juga waktu itu kan, saya naik. Sampai puncak, saya tuh kayak, saya harus turun nih gitu. Saya harus turun. Ke kawah nih? Iya, sebelumnya memang saya udah beberapa kali turun ke kawah kan. Memang kayak tempat bermain saya gitu loh, kawah itu. Saya turun ke kawah tanggal 7 itu. Tanggal 7 Mei itu saya turun ke kawah. Terus sampai bawah itu kayak mengharuskan saya mempelajari. Kayak mempelajari bahwa saya punya keyakinan bahwa ini akan ada orang yang jatuh. Oh, ini kalau jatuh dari sini nanti sampainya sini. Kalau dari sini sampainya sini. Terus kalau ngambil nanti harus lewatnya sini. Itu kayak harus mengharuskan saya mempelajari itu gitu. Jadi itu 10 hari sebelumnya. Sampai pemetaan kayak ada orang jatuh gitu ya? Iya. Jadi kayak memang punya gambaran Mas. Oh ini kalau orang jatuh dari sini nih. Oh nanti jatuhnya ke sini. Terus oh berarti saya ngambilnya harus dari sini. Terus nanti tim itu dari kayak memang udah membuat skenario itu loh. Skenario evakuasi. Dan memang sebenarnya itu kan bagian mitigasi kan. Memang itu kayak salah satu tugas saya kan itu. Memetakan, memitigasi kalau membuat jalur evakuasi kayak gitu. Tapi waktu itu memang habis saya turun ke base camp kan, saya kumpulin nih teman-teman base camp. Mau ada orang mati saya bilang kayak gitu kan, sama teman-teman base camp. Kapan gitu kan? Ya kapannya saya nggak tahu, saya bilang kayak gitu kan. Tapi kali ini nggak biasa saya bilang kayak gitu. Lah piye? Gimana itu? Kawah saya gitu. Itu 10 hari sebelumnya. Sempat bilang kayak gitu? Iya, itu 10 hari sebelumnya. Makanya pas kejadian tanggal 16 ya, tanggal 16 itu saya ditelepon, saya lagi acara ini kondangan, saya ditelepon dari base camp itu kan, langsung kode kan itu, pertama di grup WA itu kode merah itu berarti ada sesuatu yang memang urgent.
saya udah tahu, alah paling ini kayak gitu kan. Saya ke base camp, saya naik ke base camp masih pakai batik itu. Masih pakai batik, pakai celana kain, pakai pantofel, saya naik ke base camp. Terus Kang Samsuri itu yang punya base camp, yang rumah jadikan base camp. Langsung saya sampai itu meluk Mas. Meluk, nangis. Terus ngomong, wes aku udah tahu kayak gitu kan. Iya, omonganmu bener katanya. Masuk kawah. Iya, saya udah tahu gitu. Habis itu saya gerak cepat. Di situ kan karena kita memang dilatih untuk itu kan, teman-teman basecamp dilatih untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat kan. Tapi ini pertama itu loh. Jadi kayak walaupun kita terlatih, tapi ini kejadian pertama. Kita bingung juga harus apa itu. Akhirnya kita pakai SOP-nya Mas. SOP-nya adalah pendakian tutup. Jadi waktu itu langsung kita tutup. Kita tutup, kita laporan ke Taman Nasional, terus laporan ke Polres, laporan ke BPTK bahwa ada kejadian ini, terus tolong di-share bahwa pendakian Merapi tutup. Akhirnya benar tutup. Cilakanya Mas, waktu itu weekend, rame. Di base camp itu lebih dari 500 orang yang pengen naik. Kemudian di atas itu juga ada ratusan pendaki yang sudah terlanjur naik. Via Selo nih? Iya. Akhirnya Mas, kita kan harus nyeterilkan dulu nih gunung. Kita sterilkan, pendakian kita tutup, terus orang-orang ini kan udah beli tiket semua. Hampir 500-600an orang. Kita harus mengembalikan uang mereka semua. Habis mengembalikan uang mereka, kita harus nyeterilkan juga yang udah di atas. Jadi kita ngirim tim sisir. Di atas itu kita sisir. Kita sisir, sterilkan pendaki. Itu sampai sekitar jam 9-an malam. Hari Jumat apa Sabtu, saya lupa itu harinya. Sampai jam 9 malam, steril, baru kita kumpul di kantor Taman Nasional. Terus kita kan harus membuat rencana evakuasi ini. Akan seperti apa, tapi saya menyadari bahwa kita tidak mampu. Teman-teman basecamp tidak mampu melakukan ini sendiri. Akhirnya saya kontak teman-teman, saya kontak Basarnas, saya kontak SAR DIY, SAR Klaten, SAR Boyolali, semua saya kontak. Saya minta bantuan. Kejadiannya seperti ini. Akhirnya kan teman-teman ini kan udah memang orang-orang terlatih kan Mas. Akhirnya mereka tahu apa yang harus dibawa, apa yang harus dipersiapkan, mereka tahu. Sekitar jam 11-an malam itu udah mulai kumpul nih, yang dari Semarang, dari Jogja, Solo, Boyolali semua udah kumpul. Langsung di situ kita bedah dulu nih kasusnya. Kasusnya apa ini? Terus gimana kejadiannya? Kita urutkan dari awal. Kita datengin saksi-saksi kan, teman-teman almarhum Eri ini kita datengin. Kita mintain dokumentasi terakhirnya. Oh seperti ini, jatuhnya seperti ini. Terus kita buat mapping, kita kumpulin alat-alat. Itu belum bicara siapa yang turun waktu itu. Terus kita kumpulin alat-alat, kita butuh alat apa aja, semua kita rasa udah komplit. Itu sampai subuh. Kita briefing itu sampai subuh, selesai. Paginya, Sabtu paginya kita ngirim orang naik ke puncak. Satu tim di sana mendirikan tenda, terus bikin pos portable gitu kan, mendirikan tenda dan lain-lain, menyiapkan alat-alat. Kemudian yang di bawah, yang di SMC itu, yang di kantor, kita mulai rapat serius ini. Waktu itu kebetulan saya lagi sakit. Jadi saya udah ngomong di awal sama teman-teman, maaf saya nggak bisa bantu. Saya cuma bisa bantu di posko karena kondisi badan saya lagi sakit. Saya nggak bisa naik bantu evakuasi. Saya bilang kayak gitu. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Teman-teman waktu itu bilang gitu. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya itu sampai sore itu nggak ada perkembangan Mas. Nggak ada perkembangan.
nggak ada perkembangan. Malam Senin kita rapat lagi. Di situ kayak kita mencapai satu kesimpulan bahwa operasi ini akan ditutup. Jadi waktu itu kita sempat telepon Mbah Rono, waktu itu kan kepala BPTK waktu di SDM atau apa saya lupa, telepon Mbah Rono, beliau menyarankan untuk tidak diambil gitu. Karena ini sangat berbahaya. Merapi bisa kapan saja meletus, belum lagi ancaman gas beracun, belum lagi medan yang seterjal itu, artinya menyarankan untuk tidak diambil. Kemudian dari Taman Nasional waktu itu juga menyarankan untuk sudahlah, nggak usah diambil, karena nggak nemu nih siapa yang mau ngambil gitu kan. Saya menyadari lah teman-teman bukan nggak berani, mereka punya skill lebih hebat dari saya, mereka punya mental yang lebih hebat juga, mereka lebih jago lah. Saya kan paling junior juga di situ, senior saya itu bukan mereka nggak berani, cuman kayak mereka tuh nggak tahu gambarannya itu kawah itu seperti apa, itu nggak ada yang tahu itu loh. Akhirnya sampai tengah malam kita panggil keluarga almarhum, keluarga Eri, kita kasih penjelasan bahwa ini tuh nggak bisa diambil, sangat-sangat sulit. Jadi kayak minta tolong diikhlaskan gitu kan, diikhlaskan. Terus di situ kakaknya almarhum Eri itu ini Mas, kayak ya kalau memang nggak bisa diambil mau gimana lagi gitu kan. Tapi memang besar harapan dari kita, dari kami, dari keluarga agar adik saya ini bisa diambil. Kemudian kita jelaskan kondisinya itu seperti ini, medannya seperti ini sangat sulit. Nah, satu-satunya orang yang pernah turun cuman Mas Lahar, sedangkan Mas Lahar kondisinya sedang sakit gitu. Oh iya nggak apa-apa, kita bisa maklum, tapi besok kita akan berupaya sekali lagi gitu kan. Minggu berarti ya, minggu pagi kita akan berupaya sekali lagi, kita maksimalkan. Akhirnya, jatuh jam berapa itu Mas? Jatuhnya itu siang. Siang hari Jumat kayak itu. Saya agak lupa sih Jumat atau Sabtu, tapi sekitar antara itu. Akhirnya ini Mas, kakaknya Eri itu berdiri nyamperin saya. Mas Lahar, gimana saya gitu kan. Mas bener pernah ini ya, pernah turun ke kawah gitu kan. Iya Mas, saya pernah turun gitu kan. Terus bilang kayak gini Mas, sambil meluk saya itu, Mas, saya titip ya katanya, kalau suatu saat Mas turun ke kawah, tolong fotoin kondisi adik saya kayak gitu. Waduh, saya gitu langsung kayak ketampar tuh Mas saya. Jadi saya tuh kayak, iya ya, saya pernah turun. Kemudian ini ada orang yang mati di sana. Sedangkan di ruangan itu satu-satunya orang yang pernah turun ke dasar kawah cuma saya sendiri. Saya kayak mikir, saya ini mau jadi pecundang apa mau jadi pemenang nih? Kalau saya nekat nggak turun, artinya kan pecundang kan saya. Orang saya yang tahu tempatnya, yang tahu lokasinya, yang tahu gimana prosesnya, tapi saya nggak mau pecundang. Saya ini kayak akan menjadi penyesalan seumur hidup. Tapi ketika saya turun, saya juga akan mempertaruhkan banyak hal. Karena waktu itu saya juga baru mau merit. Kalau saya mati, nggak jadi nikah saya. Kan kayak dilema itu Mas. Turun nggak gitu. Karena peluang untuk menyelamatkan nih bagi Mas Lahar itu berapa persen? Tim rescue bisa selamat itu kalau menurut saya ya 20% itu peluang tertinggi. Cuma 20%? 20% kalau menurut saya. Itu enggak, ini ya dari berbagai kajian ya Mas ya. Satu, medan. Sekarang Merapi itu kan dinding kawah itu kan labil. Jadi batuannya itu bukan batuan yang mati, batuan yang memang dia bisa untuk dipanjat.
Dia cuman kayak, kan gunung itu strombolin kan, jadi berlapis-lapis itu Mas. Batuannya itu labil. Jadi kita nggak tahu nih, batu yang kita anggap kuat. Misal kita masang angkor di situ kan, kita anggap batu itu ternyata gampang roboh itu batu. Sekarang bayangin Mas, misal saya sudah di ketinggian, di kedalaman 50 meter atau 100 meter, ada batu yang jatuh, nggak usah gede-gede lah, segede gelas ya, kena kepala. Walaupun pakai safety ya, pakai helm, selesai kan. Nah itu satu, itu baru dari dinding kawahnya. Belum lagi tali yang friksi. Kan itu otomatis tali itu friksi ke batuan. Walaupun kita kasih pengaman, tapi mau berapa banyak ini pengamannya? Itu bukan, jangan dibayangkan bahwa itu sebuah dinding yang mulus, itu enggak. Jadi kayak batunya tuh nonjol gitu Mas. Jadi friksi sepanjang jalur itu. Itu bisa putus kapanpun tali itu. Akhirnya kita juga mati. Itu baru satu hal. Belum lagi ketika kita di bawah, gas beracunnya, CO2-nya. Belum lagi kalau Merapi erupsi setiap saat, nggak ada yang tahu, ya kan? Kan membicarakan kapan gunung meletus itu kayak orang bisu bicara dengan orang tuli, nggak ada yang tahu kapan gunung akan meletus. Jadi bisa saja pas kita di bawah tahu-tahu meletus, itu sangat mungkin. Jadi menurut saya kemungkinan teman-teman, saya sampaikan juga ke teman-teman yang mau ikut turun, saya sampaikan bahwa kemungkinan kita selamat itu hanya 20% saya gitu. Siap atau tidak saya gitu. Akhirnya setelah obrolan panjang Mas, saya kumpulkan lagi tuh. Itu subuhan lah, pagi-pagi. Saya mau turun saya gitu. Tapi ada syaratnya saya gitu. Oke. Pak, waktu itu Pak Triatmojo itu orang Taman Nasional. Oke Mas, syaratnya apa gitu kan. Langsung. Pertama saya minta dari Taman Nasional menghubungi keluarga saya gitu kan. Jadi kayak pamitan itu loh Mas. Menghubungi keluarga saya bahwa ini tugas. Jadi tolong dipamitkan ke orang tua saya. Oke, nanti saya yang telepon orang tua Mas Bagat, Mas Lahar gitu, Pak Triatmojo. Itu syarat pertama Pak. Yang kedua, syarat kedua saya minta semua peralatan saya baru. Peralatan yang saya pakai nanti semua baru. Saya nggak mau pakai alat-alat yang second karena saya nggak tahu alat itu sudah dipakai untuk apa saya gitu. Oke, kita akan sediakan. Yang ketiga, saya minta tim saya bentuk sendiri, saya pilih sendiri orang-orangnya saya gitu. Saya nggak mau saya satu tim dengan orang yang saya tidak tahu. Oke, kalau itu terserah Mas Lahar. Syarat keempat, saya tidak pengen nama saya ditulis di daftar tim evakuasi. Loh, kenapa gitu kan? Ini nggak bisa Mas, kalau ini nyalahi prosedur. Tetap harus semua tim evakuasi harus terdaftar karena itu pertanggungjawaban kita. Gitu. Ya udah, berarti saya nggak jadi turun kayak gitu. Loh enggak, ini kenapa Mas? Alasan Mas Lahar apa? Kenapa nama Mas Lahar nggak boleh ditulis di daftar tim evakuasi? Akhirnya saya sampaikan argumen saya. Gini Pak, kalau nama saya tertulis di daftar tim evakuasi, sementara semua orang sudah tahu bahwa operasi ini ditutup, jenazah dilarang diambil, kemudian gagal, maka semua orang yang di sini, terutama bapak-bapak, akan kena semua saya gitu. Karena apa? Pembiaran. Membiarkan orang untuk melakukan evakuasi yang jelas-jelas tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Semua akan kena saya gitu kan. Akhirnya udah saya mati, kalian masuk bui. Itu kalau nama saya ditulis. Tapi kalau nama saya nggak ditulis, ketika terjadi apa-apa dengan saya mati di sana, aman. Kalian tinggal bilang, wah kita nggak tahu. Itu di luar prosedur. Itu di luar tim nih, buktinya nggak ada, nggak terdaftar. Itu clear saya gitu. Kalian nggak akan terkena masalah, cukup saya saja yang mati. Kalian aman saya gitu. Lama itu Mas negonya. Pertama mereka nggak mau. Tetap nama saya mau ditulis di tim evakuasi. Saya bilang nggak boleh saya gitu. Saya nggak mau. Akhirnya sepakat
bahwa nama saya itu nggak ditulis. Oke, akhirnya saya milih Mas itu. Sore-sore, siangnya saya telepon teman saya Polres, saya minta ini dokter Polri saya gitu. Ya tahu, mereka udah tahu kan kalau saya drop. Didatengin waktu itu dokternya Pak Purnomo kalau nggak salah namanya. Mau perang Mas, ya Pak, saya itu. Disuntik beberapa kali saya Mas, didoping gitu loh. Seketika, itu instan loh itu. 1, 2, 3 kali saya disuntik. Jadi kayak langsung, wah mata saya itu langsung jeleng gitu kan. Langsung melek itu Mas. Akhirnya saya bentuk tim, milih tim. Waktu itu 6 apa 7 orang, saya lupa tim saya. Tim awal itu yang mereka bantu bawa alat-alat saya naik. Anak-anak basecamp semua ini. Karena saya udah tahu lah mereka seperti apa kan. Ibaratnya kalau urusan Merapi ya nggak bisa diragukan lagi. Apalagi waktu itu ada Mas Gimar. Mas Gimar itu anaknya yang punya basecamp. Artinya dia Merapi itu udah kayak lahan bermainnya, tempat bermainnya itu anak-anak basecamp semua. Saya ajak naik. Itu di situ saya mulai nih Mas, merasa kayak ini bukan sesuatu yang biasa. Saya keluar dari posko, saya mau naik, orang satu kampung itu di luar semua Mas. Jadi kayak orang mau melepas kepergian itu loh, di luar semua. Saya kan naik pickup waktu itu kan, naik ke Selo itu dari posko naik pickup. Mas hati-hati, sekampung Mas itu ibu-ibu itu. Kayak gitu semua. Dan saya tuh kayak, wah apa saya mati bener aja gitu kan. Apa saya mati beneran ini ya gitu. Terus saya pamit ke beberapa teman. Terus ya pamit saya naik gini. Karena saya tahu kan nggak akan bisa ngabarin mereka nanti di atas seperti apa. Karena nggak akan ada sinyal di atas, saya pamit semua. Saya juga mikirnya kalau saya mati paling nggak saya udah pamitan gitu kan. Akhirnya saya naik. Malam gitu Mas. Malam saya naik sama 6 apa 7 orang saya lupa. Nah, ini memang bukan sesuatu yang biasa Mas, bukan evakuasi biasa. Saya naik Merapi itu mungkin sama teman-teman Barameru itu ribuan kali. Bukan ratusan kali ya, mungkin ribuan kali. Bahkan sehari naik 2-3 kali itu biasa kalau dulu kan. Sampai pos 1, kita itu KO semua. Itu saya KO semua Mas. Tim saya ini KO, bener-bener KO. Jadi kayak nggak punya otot lagi udah. Waduh kok kayak gini ya itu kan. Mendung tebal gerimis. Sampai pos 1. Udah kita istirahat dulu. Itu mungkin seumur-umur saya naik ke Merapi sampai pos 1 Tepar baru itu. Belum pernah sebelumnya. Akhirnya kita putuskan istirahat di situ. Di pos 1 itu kita istirahat, tidur. Kita semua tidur. Sebelum tidur saya ngomong sama teman-teman kayak gini. Kan waktu itu gerimisan. Karena saya juga merasa kayak nggak usah ambil aja gitu kan. Ini kalau hujan, kita turun. Kita nggak usah evakuasi. Tapi kalau cerah kita evakuasi. Kan 90% hujan Mas, udah gerimis. 90% itu akan jadi hujan gitu loh. Karena saya juga udah ogah-ogahan gitu kan. Ternyata malah cerah. Jadi habis gerimis itu kayak malah cerah kan. Habis itu kita tidur. Nah ini pas saya kebangun. Saya kebangun itu saya tuh ini sebenarnya saya tuh nggak pernah cerita tentang ini loh, baru di sini loh ini saya cerita karena saya tahu bahwa cerita ini tidak akan pernah bisa saya buktikan. Jadi saya sebenarnya nggak mau cerita-cerita kayak ini, baru ini saya ceritakan. Kalau teman-teman saya udah tahu kejadian ini, saya kebangun Mas. Saya tuh ditemuin ribuan orang, dia pakai apa? Beskap ya. Beskap itu pakaian Jawa itu loh. Jadi yang pakai apa kayak pakai jari kayak gini, terus pakai beskap apa pakai keris itu kan, pakai blangkon. Kayak among tamu nggak Mas? Among tamu itu kalau kita punya hajatan, bikin hajatan orang yang menyambut tamu itu kan, kayak gitu Mas. Ribuan tapi. Itu kayak membentuk satu garis gitu, kiri kanan. Jadi itu kayak membuat jalan gitu. Dia cuma ngomong kayak gini.
yen arep mok jipuk monggo. Itu sambil kayak gini. Yen arep mok jipuk monggo. Penting kudu kowe. Penting kowe ra nguyu. Jadi artinya kalau mau diambil silahkan. Yang penting harus saya dan saya nggak boleh kencing. Itu. Akhirnya itu saya kebangun mas. Loh, itu saya kebangun. Setelah saya kebangun, ternyata mimpi saya gitu kan. Ternyata ini mimpi. Habis itu bener subuh lagi kembali ke subuh itu nggak tidur mas kita beberapa hari. Itu udah Senin subuh akhirnya bangun semua teman-teman ayo naik gitu kan. Naik, lucunya antara pos 1 ke Pasar Bubrah itu perjalanan sekitar 1 jam. Kalau pendakian normal ya 2 jaman lah ya, tapi kalau kita ya 45 menit sampai 1 jam. Itu pos 1 sampai Pasar Bubrah. Kita itu kayak Merapi itu sampai ibaratnya batunya aja hafal mas. Jalur pendakian itu kayak di sini ada pohon, situ ada batu, sini ada apa. Itu kayak hafal kita di luar kepala. Lucunya mas, Gimar itu yang anak yang punya base camp itu kan. Naik Merapi kan ribuan kali kan itu. Belum pernah sekalipun dia buang air di Merapi. Karena sangat menjaga itu loh. Itu buang air mas. Teman saya sampai semua. Jadi kayak saya enggak. Jadi kayak saya itu rasa pengen buang air saya itu kayak saya wakilkan ke orang itu loh. Lucunya di situ. Kemudian kita sampai ke Pasar Bubrah itu sekitar jam 6, setengah 6 apa jam 6. Kita udah ada tim kan sana, kita kan kontekan radio terus, kita udah dibikinin kopi dan lain-lain. Bikin mie, sarapan andalan kan, bikinin mie. Kita istirahat sebentar, kemudian kita kumpulin tim, kita briefing di situ. Kita tentukan. Waktu itu kumpul banyak sekali, mungkin hampir 100-an orang di situ yang mereka memang benar-benar ibaratnya yang sampai sana itu udah terfilter. Ibaratnya dari masing-masing tim SAR itu udah ngirim orang-orang terbaiknya. Dari SAR DIY ngirim orang terbaiknya, dari SAR Klaten orang terbaiknya. Pokoknya udah benar-benar dari masing-masing organisasi ngirim orang-orang terbaiknya mas. Jadi ratusan orang yang di Pasar Bubrah itu bisa dikatakan itu orang-orang pasukan khususnya semua itu. Orang-orang SAR semua yang memang udah, wah di situ saya kayak, waduh ini senior saya semua gitu. Orang-orang yang expert semua lah itu. Akhirnya di situ saya sampaikan bahwa saya siap untuk turun ke kawah, saya ngambil. Terus saya siap jadi leader, tapi saya juga siap jadi pengikut saya gitu kan. Artinya kalau saya yang jadi pengikut, saya akan ngikuti apapun prosedurnya dari teman-teman yang udah di situ. Tapi kalau saya yang jadi leadernya, teman-teman juga harus ngikuti apapun prosedur nanti yang saya sampaikan gitu. Akhirnya keputusan diambil bahwa oke, Mas Lahar yang mimpin. Dengan pertimbangan Mas Lahar pernah turun ke kawah. Oke gitu kan. Tapi saya butuh ditemani orang-orang yang memang expert di bidangnya, saya bilang kayak gitu kan. Yang memang benar-benar mumpuni. Akhirnya karena saya tahu nih semua ini memang orang-orang yang expert di bidangnya, orang-orang yang mumpuni semua di situ. Akhirnya saya ini minta orang-orang yang paling nggak saya kenal dulu nih secara pribadi kan. Akhirnya ditunjuklah 5 orang dari SAR DIY waktu itu. Mas Endro, Mas Moksin, Mas Tato, terus siapa saya lupa namanya yang 2, 5 orang. Tunjuk 5 orang, 6 orang bersama saya kan. Saya naik. Kita turunnya nanti jam 11 saya gitu. Jam 11 siang baru turun ke kawah saya gitu. Kenapa mas? Gitu. Mungkin kan klenik kan, mungkin dipikirnya klenik itu ya.
Ini bukan klinik saya bilang kan. Jadi ini